Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Yeni Aini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 72 Bengkulu Tengah. Hari ini saya bersama Kepala Sekolah Hebat Sekolah Penggerak SD 72 Bengkulu Tengah nanti akan membagikan pengalaman-pengalaman menarik beliau tentang bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ini merupakan salah satu tugas pendidikan guru penggerak modul 3.1 yang akan dilaksanakan hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Yeni gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Ya Bu. Mohon maaf Bu, hari ini saya meminta waktu Ibu sebentar, ingin mendengarkan bagaimana pengalaman-pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin, membagikan pengalamannya kepada kami. Nanti mungkin suatu saat pasti akan berguna untuk kami, baik sebagai guru maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Bisa kita mulai Bu? Oh ya, silakan Bu Yeni. Apa yang bisa Ibu bantu? Saya yakin Ibu sangat banyak sekali pengalaman tentang sebagai seorang pemimpin. Kemudian Ibu juga sudah banyak sekali waktu dalam menjalankan dunia pendidikan pada saat ini. Tentu saja pengalaman-pengalaman brilian ini tidak mungkin Ibu ambil sendiri, pasti akan dibagikan dengan guru-guru hebat lainnya. Hari ini seperti ini Bu. Ada permasalahan tentang dilema etika dan bagaimana sih sebenarnya cara Ibu mengidentifikasi tentang kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Contohnya yang misalnya yang kalau dilema etika ini kan misalnya ada kebutuhan semuanya harus dilaksanakan oleh guru, semuanya itu baik, tapi dia kerjakan harus di waktu yang sama dan semuanya sangat penting. Nah, itu memang sulit kita untuk memutuskannya. Tapi kita akan saya sebagai kepala sekolah akan melihat bahwa kita pilah-pilah dulu mana-mana yang perlu, yang sangat urgent, yang perlu, yang kita harus dahulukan, yang tidak bisa tidak, itu yang kita dahulukan. Misal ketika ada guru yang mau berbagi praktek baik, pelatihan, kemudian dia ini ada tugas yang harus dikerjakannya yang tidak bisa ditinggalkannya. Nah, kita akan mengatur jadwal. Jadi tugas mengajarnya bisa kita alihkan dengan kawan-kawan yang ada di sekolah. Nanti dia akan memberi apa yang harus guru kerjakan ya untuk tugas di sekolah itu. Dia akan, karena setiap wali kelas itu kan punya jurnal, dia punya jurnal, punya catatan-catatan perkembangan kelasnya. Jadi guru yang menggantikan nanti, dia sudah tahu bahwa batas-batas pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru pengganti itu tidak merugikan anak. Jadi dua kegiatan jalan. Jadi anak tidak kita rugikan, guru yang mau pelatihan ini juga tidak kita rugikan, karena kita menyadari sekarang sangat dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kompetensi guru. Jadi ketika saya jadi kepala sekolah, saya sangat tidak pernah menghambat kegiatan tersebut. Saya akan mensupport semua dewan guru saya kalau yang memang mereka mau mengadakan mengikuti untuk pengembangan diri mereka. Maka saya mendukung, saya mensupport mereka. Itu Bu Yeni. Berarti Ibu melihat manfaat kedepannya mengoptimalkan itu ya Bu ya. Mana yang lebih banyak manfaatnya, kemudian diganti dengan berarti Ibu kolaborasi dengan guru-guru lain untuk mengarahkan ke depan seperti itu ya Bu ya. Iya, saya akan berikan seperti itu, bahwa kita harus punya tim, tim intinya tim yang solid, itu Bu Yeni. Iya Bu, mantap sekali itu Bu. Untuk bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus tersebut, dipilah-pilah itu seperti itu ya Bu ya. Kemudian dilihat manfaat besar yang besarnya di mana, kemudian ambil seperti itu ya. Apa yang harus kita dahulukan itu Bu Yeni ya. Kemudian Bu, pertanyaan yang selanjutnya Ibu dan Bu, ini bagaimana Ibu mengambil keputusan
kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama benar. Jadi dua keputusan yang harus Ibu ambil, kegiatan yang sama-sama benar yang harus diikuti oleh satu guru dalam waktu yang sama, maksudnya Bu Yen. Ya, jadi makanya tadi Ibu akan tanyakan dulu dengan guru tersebut bahwa keputusan yang kita ambil harus keputusan sama-sama menguntungkan oleh guru dan tidak merugikan siswa. Maka seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa saya lihat dulu, bahwa saya pilih-pilih dulu yang mana yang lebih urgent, mana yang harus kita dulukan, mana yang harus tidak bisa tidak dilakukan. Jadi kalau yang bisa kita tunda waktunya atau bisa diganti dengan yang lain, dengan guru yang lain kita gantikan. Itu makanya kita punya tim. Jadi karena kita kerja sendiri nggak bisa, jadi harusnya tim. Jadi ketika satu guru kita yang bermasalah atau menghadapi persoalan yang harus dilakukan dalam keadaan beriringan, maka ada timnya yang mendukung dari belakang. Itu Bu Yen. Iya Bu. Bagus sekali jawaban Ibu. Tentu ini semua menjadikan pelajaran untuk kami ke depan, seandainya nanti suatu saat bertemu, ya pasti bertemu ya Bu. Iya, kita dalam kehidupan ini pasti ketemu yang seperti apalagi itu, Bu Yen. Kami langsung menghadapi anak-anak seperti itu Bu ya. Kemudian prosedurnya Bu, langkah-langkahnya seperti apa ini Bu? Ketika kita memecahkan masalah ini. Oh ya, jadi kita akan cari dulu Bu Yen. Kita identifikasi dulu masalah yang dihadapi oleh guru tersebut. Misalnya apakah tentang keadaannya, situasi, kondisinya, kemudian ketermanfaatan untuk dirinya, untuk lingkungan dan siswanya. Jadi kita identifikasi dulu, kita permasalahan tersebut kita pecahkan bersama melalui diskusi. Ya, jadi itu intinya ada keterbukaan. Ya, jadi kita panggil mereka secara diskusi. Makanya itu jadi artinya kita langkah-langkahnya kita diskusikan apa yang harus kita lakukan bersama. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak pernah memutuskan sendiri, karena saya harus berkolaborasi dan saya diskusikan dulu. Kita coaching dulu dengan mereka apa yang harus kita bicarakan. Ya Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Kemudian Ibu, ini masuk pertanyaan yang kedua ini Bu. Apakah Ibu memiliki jadwal atau waktu tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya pada saat di tempat, atau Ibu memiliki jadwal-jadwal rutin misalnya tiap minggu seperti itu Bu? Jadi saya biasanya punya jadwal untuk kegiatan namanya refleksi. Jadi itu refleksi itu kegiatan yang kita lakukan rutin. Biasanya Sabtu setelah kegiatan sekolah kami itu, kita kan sekolah kita namanya ada kegiatan Sabtu Sehat dan Bersih. Kemudian kita memang belajar outdoor di luar anak-anak. Nah di waktu itu saya ambil curi waktu untuk refleksi guru-guru. Itu kalau memang yang terstruktur. Tapi kan ada kadang-kadang masalah yang tiba-tiba. Nah yang tiba-tiba langsung tiba-tiba ada masalah, Bu Hen yang gini nih. Nah itu kita selesaikan di waktu itu. Jadi menurut saya permasalahan itu memecahkan permasalahan tersebut jangan ditunda-tunda. Ketika ada masalah langsung pecahkan, tuntaskan sampai selesai. Bu, hebat sekali Bu. Berarti Bu kalau sebenarnya tidak terlalu mendesak seperti ini, jadi sekolah SD Negeri 72 sudah memiliki jadwal rutin. Kita punya. Biar ada masalah-masalah sedikit diselesaikan. Kita refleksi namanya kan, kita setiap refleksi itu kita mengadakan setiap minggu. Kalau yang jadwal bulanan, kita juga ada namanya rapat bulanan. Jadi di sana kita guru-guru akan menyampaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dan kemudian kita pecahkan bersama. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Saya tuh sebenarnya memang tidak bisa berdiri sendiri Bu Yen.
dan kita menyadari bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi setiap kasus-kasus kita punya tim. Nah, kami ada namanya tim TPPK, ya termasuk Bu Yen kan ketuanya kan. Nah, jadi kita kan biasanya seperti itu. Ketika ada kasus, kita selesaikan bersama-sama. Kita urung rembuk bersama-sama. Kita cari permasalahannya bersama-sama. Kita selesaikan bersama-sama. Jadi kita tidak bisa sendiri. Dan saya walaupun sebagai kepala sekolah, saya hampir tidak pernah mengambil keputusan secara pribadi. Tapi ketika itu kepentingan bersama, kita pecahkan secara bersama. Mantap sekali ya Bu ya. Berarti Ibu selalu mengajak guru-guru Ibu untuk berkolaborasi. Kemudian Ibu memanfaatkan sumber daya alam yang sumber daya manusia yang ada di sini, termanfaatkan seperti itu. Berarti akhirnya nanti kerja guru-gurunya bisa maksimal. Iya betul Bu Yen ya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, yang Ibu tekankan kepada kami itu kira-kira gimana ini Bu? Pembelajaran yang harus kami petik ini Bu. Iya. Apa ini kira-kira? Sebenarnya Bu Yen, saya tuh tidak ada lebihnya dari kawan-kawan lain. Jadi kami saya tekankan kepada kawan-kawan ketika kita bekerja ikhlas. Inti pertama ikhlas, kemudian disiplin, kemudian tim. Jadi saya 3 itu ikhlas. Ya pertama kita harus berdoa lah kepada Allah kan bahwa sesuatu itu tetap dilakukan. Kemudian ikhlas dalam melakukan sesuatu. Kemudian disiplin. Kerja, kalau saya itu punya kerja saya harus sampai tuntas. Kemudian tim dan kolaborasi dengan tim, keterbukaan, itu aja Bu Yen. Jadi intinya kita tuh jangan merasa paling hebat lah, Bu Yen, jangan selalu merasa paling hebat. Jadi ya kita, karena kalau kita kolaborasi yang kita saling menutupi untuk kekurangan. Ya itu yang saya merasa, yang saya anjurkan kepada kawan-kawan bahwa satu ketika insya Allah menetapkan Bu Yen di suatu waktu akan jadi pemimpin, jangan merasa kita ini adalah pemimpin. Pemimpin itu adalah sebagai apa namanya ya, yang memberikan kenyamanan untuk kawan-kawannya. Jadi kita tuh adalah mitra. Ketika kita tanamkan kita ini adalah mitra, kita merasa oh ya tidak ada atasan dan bawahan, tapi adalah mitra. Ya itu aja yang saya sampaikan Bu Yen. Luar biasa Ibu. Terima kasih sekali atas ilmu yang Ibu berikan kepada kami. Bahwasannya kalau pelajaran yang harus kami pegang erat-erat, belajar dari Ibu itu harus yang pertama itu ikhlas, kemudian disiplin bekerja sampai tuntas, kemudian ajak semuanya berkolaborasi. Tim, itu bentuk tim. Masukan atau ilmu yang sangat bagus sekali Bu. Alhamdulillah Bu, itu saja yang ingin kami menggali bagaimana pengalaman-pengalaman hebat Ibu untuk bisa kami jadikan sebagai pelajaran untuk kami. Terima kasih banyak Ibu. Iya, selamat Bu Yen, sukses ya Bu Yen. Iya, terima kasih banyak. Semoga Ibu semakin berkah, kerjanya semakin bermanfaat, menyebar manfaat dengan orang banyak. Sukses sekali untuk Ibu dan sekeluarga. Amin ya Allah. Salam. Bu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yeni Aini, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 72 Bengkulu Tengah. Hari ini akan melaksanakan wawancara modul 3.1, bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini saya bersama Ibu Putri Nilam Cahya, Kepala Sekolah Hebat SD Negeri 70 Bengkulu Tengah. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Selamat menyaksikan. Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya Ibu telah memberikan saya kesempatan untuk belajar dengan Ibu hari ini mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Adapun yang akan Ibu sampaikan kepada kami akan kami jadikan pelajaran untuk kami di masa yang akan datang. Dan pertanyaannya ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu?
Kita ketahui sendiri kalau dilema ITK itu merupakan kasus yang sama-sama memiliki kepentingan yang bagus seperti itu, Bu. Sedangkan bujukan moral ini adalah memang ada kepentingan yang bagus dan tidak baiknya seperti itu, Bu. Nah, cara Ibu mengidentifikasi kasus yang demikian seperti apa, Bu, selama ini? Baik, eh, berdasarkan pengalaman ya, karena kami juga di sini dituakan sudah cukup ya lama. Nah, memang banyak sekali kasus-kasus yang dihadapi, seperti misalnya untuk etika sama baik ya, sama baik ya, di baik. ke sini baik, di sebelah sini baik, sehingga kita untuk memutuskan mengambil garis tengahnya itu agak susah. Iya. Ya, contoh misalnya untuk guru yang mengikuti PPG, terutama yang kemarin kita di dalam situasi pandemi. Nah, di dalam pandemi sehingga mereka harus melaksanakan PPG-nya melalui daring, ya, melalui daring, sehingga harus standby terus, mulai dari pagi, kadang sampai sore. Nah, sehingga mengingat di sekolah ini banyak sekali kendala, terutama di sinyal. Nah, sehingga mereka banyak yang minta izin untuk di rumah mengerjakan tugas-tugasnya untuk mengikuti PPG. Apalagi sekarang PPG-nya cukup lama. Kalau dulu, kalau kami hanya 10 hari atau 15 hari dulu. Dan itu juga di tatap muka. Iya, Bu. Nah, untuk hal yang seperti ini, otomatis kami yang dituakan agak sulit memberi keputusan sebenarnya, karena di sisi yang satu anak harus belajar dan juga Dewan Guru ini harus bekerja secara dinas. Nah, kemudian dia harus juga meningkatkan kompetisinya, harus fungsional lagi ya, harus profesional. Nah, dan mengikuti PPG. Nah, kemarin ini ada guru kami yang seperti itu, sehingga kami mengambil keputusan untuk melaksanakan yang jam dinasnya di sekolah. Nah, kami ambil guru dari honorer untuk sebagai mempertanggungjawabkan di kelas. Ya, harus ada itu, tidak bisa kosong. Ya, sehingga itu maka diajaklah guru honorer. Nah, namun ketika ada kosong ataupun tidak ada jam pembelajaran untuk PPG, mengikuti PPG, sehingga dia diwajibkan untuk masuk ke sekolah dan praktik-praktik mengajarnya juga di kelas kita dan di sekolah kita. Nah, itu yang pertama, sehingga alhamdulillah lancar. Masalah yang kemarin sudah selesai, yang gurunya sebagai PPG sudah lancar dan di kelas juga tidak terabaikan. Kemudian yang untuk dari segi yang ini tadi yang moral ya, yang moral ada yang satunya di sisi baiknya dan satu juga ada yang kejelekannya ya. Kalau seperti ini biasanya yang baiknya agak diabaikan, bukan ditinggalkan, tapi diabaikan dulu. Yang difokuskan ini adalah masalah yang negatifnya. Nah, kita selesaikan dulu yang negatifnya. Kita ambil yang mana, kita duduk bersama sama teman-teman ya. Misalnya kalau memang kasusnya dengan guru, bersama-sama dengan Dewan Guru, kita selesaikan yang mana yang jeleknya. Misalnya kalau gurunya memang jarang masuk, kenapa, permasalahannya apa, dan bagaimana. Nah, selama ini kalau memang tidak ada selesai, tidak selesai masalahnya dengan istilahnya lisan, dengan kompromi, maka kita punya atasan dan punya pengawas, kita sampaikan dengan pengawas. Tapi alhamdulillah di kami di sini tidak ada masalah sih, ya tidak ada permasalahan dengan Dewan Guru. Kadang pun ada mungkin ya ada permasalahan sedikit-sedikit. Kalau kami lihat itu secara tidak langsung mereka mengundurkan diri. Iya, Bu. Nah, mengundurkan diri dengan istilah itu mereka
minta pindah, ya. minta pindah sendiri tanpa meninggalkan kesan, tanpa meninggalkan apa itu yang kurang bagus lah. Kurang bagus seperti itu ya Bu ya. Kemungkinan untuk menghindar mungkin ya, untuk menghindari takutnya kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, maka mereka mengusulkan untuk pindah sendiri ya, karena mereka mungkin tidak enak dengan kita. Yang jelas kami di sini tidak ada permasalahan, tidak ada kesan-kesan yang jelek kan dengan berarti dengan teman-teman. Intinya di sini keputusan Ibu itu sudah tidak meninggalkan sesuatu berefek buruk seperti itu Bu ya. Semuanya menerima, sebagian besar mungkin ada yang tidak menerima, tapi lebih banyaklah yang memahami keputusan Ibu seperti akhirnya tidak menimbulkan permasalahan baru seperti itu Bu ya. Terus Bu, untuk pertanyaan kedua ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam mengambil keputusan seperti itu Bu selama ini? Apakah mungkin nanti Ibu bisa lewat musyawarah atau bagaimana Ibu langkah prosedurnya? Mohon Bu, tolong sharing dengan kami Bu. Untuk ini biasanya kami kalau untuk terutama dengan Dewan Guru ya, kalau ini dibilang nggak ada kasus sih ada ya. Nah, tapi kalau permasalahan ada apa-apa, memang sewaktu rapat kadang ya. Kalau kami ini rapat, kadang ada permasalahan ketika mau pembagian raport. Nah, di sana banyak sekali kasus-kasus ataupun yang harus dibahas ya, masalah-masalah yang harus dibahas, terutama dari nilai anak-anak ya, dari nilai anak-anak itu sendiri. Kadang-kadang anak ini rajin, nilainya kok rendah, gimana? Nah, ada juga anak-anak ini malas, nilainya jelek, malas, nilainya bagus. Jadi kan jadi masalah semua itu kan. Nah, ini karena kami mengadakan rapat ataupun sharing sama teman-teman, karena kita di sekolah tidak hanya seorang kan. Nah, kita pilih pendapat-pendapat dari Dewan Guru yang lain, di mana sisi positif, di mana sisi yang negatifnya. Kalau memang banyak yang positifnya, yang bagusnya, ya sudah kita perbaiki. Kalau memang banyak yang negatifnya, ya kita selesaikan bersama-sama, kita carikan solusinya. Kalau memang seharusnya kita memanggil wali muridnya, orang tuanya, ya kita panggil. Pernah kami seperti itu, sudah dikompromi sama teman-teman sekalian. Udah ini harus diselesaikan bersama dengan orang tua atau pihak komite gitu kan. Nah, kita selesaikan bersama-sama dengan orang tua. Akhirnya juga nanti ya permasalahannya juga kelar. Ya, kita kompromi bukan hanya dengan Dewan Guru saja, tetapi wali murid juga. Itu kalau masalah dengan siswa. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 3 ini Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan tugas kasus dilema etika ini Bu? Apakah misalnya Ibu langsung satu kasus langsung selesaikan di situlah, atau Ibu memiliki jadwal misalnya tiap minggu itu Ibu selesaikan seperti itu, ada jadwal tersendiri, atau seperti itu tadi yang saya bilang Bu, kasus langsung selesaikan saat itu bagaimana ini Bu? Baik, jadwalnya atau gimana? Kalau mengenai jadwal untuk pembahasan kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi, kalau untuk saya itu tidak ada jadwal terjadwal secara rinci. Nah, karena apa? Kasus ini kan kalau setelah terjadi pada saat itulah langsung dibahas, langsung diselesaikan. Karena mengapa? Kalau kami mikir kadang kalau diam-diamkan berlarut-larut, akhirnya masalah ini yang
dari kecil akhirnya bisa menjadi besar. Dan juga kalau lama-lama dibiarkan lama-lama akhirnya lupa. Iya. Ya, lupa, kalau udah lupa nanti akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Nah, sehingga kalau kami mendapatkan ada masalah atau kasus, pada saat itulah kami selesaikan, baik dari dengan teman-teman ataupun dengan siswa ataupun dengan wali murid juga seperti itu ya. Dengan siswa misalnya ada siswa yang berkelahi ataupun ini datang orang tuanya yang marah-marah tanpa tahu kita, akhirnya kita selesaikan pada saat itulah, tidak berlarut-larut, akhirnya maaf-maafan, sudah damai, sehingga besok-besoknya tidak ada lagi terjadi lagi. Nah itu kalau saya to the point aja. Iya, berarti respon cepat seperti ya, biar tertangani dengan harus cepat seperti cepat itu. Tanggap ya, cepat tanggap, cepat menyelesaikan masalah. Ya, iya Bu. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ada misalnya orang-orang tertentu atau memang pihak faktor-faktor apa seperti itu Bu? Boleh Ibu sharing lagi dengan kami Bu? Baik, kalau dari istilahnya ini pendapat-pendapat yang orang-orang tertentu itu tidak ada, tetapi kami di sini kan karena mungkin kekeluargaan kuat. Dari memang dari dulu kekeluargaan kami itu memang alhamdulillah bagus ya, erat, sehingga kami setiap ada permasalahan itu kami selalu gotong royong sama-sama menyelesaikan, baik dari seperti Ibu sampaikan tadi, dari teman-teman, dari guru-guru, dan juga dari wali murid, dari komite juga. Jadi istilahnya bahu-membahu, iya, saling bantu-membantu. Adapun apapun permasalahan yang ada di sekolah, kalau memang ini harus melibatkan komite, ya komite yang harus terjun langsung seperti itu. Kalau istilahnya nanti memang ada yang membantu dari ini, itu tidak ada istilahnya yang ditunjuk atau yang membantu, tidak, hanya itu kerjasama kan. Gitu. Sistem kekeluargaan, kolaborasi, kerjasama, Ibu menumbuhkan nilai-nilai seperti itu di sekolah Ibu ya, sehingga terjalin komunikasi yang baik dan pengambilan keputusan yang tepat akhirnya ya Bu ya. Kemudian ini Bu, pertanyaan pamungkas terakhir ini Bu, kira-kira Bu apa yang harus kami pegang erat dari yang Ibu sampaikan tadi, intisarinya yang harus kami bawa dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ini Bu? Bisa Ibu kasih tahu dengan kami, harus ini intisarinya kalau pengambilan keputusan itu seperti ini. Boleh Ibu kasih dengan kami sebagai apa namanya, oleh-oleh kami untuk kedepannya ini Bu. Baik ya, tidak banyak sih kalau untuk kami ini, kita kalau memang sudah dituakan, kalau sudah ini sifatnya jangan otoriter lah, jangan mau sendiri kita sendiri. Yang jelas kita harus mengayomi, mengetahui apa arah teman-teman kita, anak-anak didik kita, dan juga wali-wali murid, kita harus paham. Ya, misalnya kalau kita minta bantuan sama wali murid, ya jangan waktu istilahnya mesti peceklik itu, supaya mereka bisa membantu kita di sekolah. Dan juga pada teman-teman juga dengan di sekolah, kita harus bisa memahami situasi dan kondisinya. Jangan seperti ini, kalau kita harus memegang teguh A, dia harus A, kan tidak mungkin juga ya. Jadi kita harus sama-sama memegang erat kekeluargaan, sama-sama memahami kepentingan kita bersama-sama. Itu aja, tidak ada banyak ya. Seandainya nanti Ibu bisa ataupun ditunjuk menjadi dituakan, nah itu satu pesan kami,
jangan ego. Iya, Ya, itu karena itu nanti merugikan kita sendiri. Ya, harus kita lebih banyak mendengar ya, seperti itu ya. disiplin sih disiplin. Kita tahu aturan ya, karena kita ini bekerja dengan pemerintah, bukan kerja sendiri. Jadi di bidang disiplin ya kita harus disiplin. Tetapi juga harus memahami latar belakang, kondisi, mengedepankan nilai-nilai kebajikan, etika seperti itu, Bu, ya. Iya, ya. Itu yang harus kita tanamkan, yang harus kita miliki jiwa seperti itu, ya. Ya, Bu. Yalah. Alhamdulillah, Bu, terima kasih atas pesan-pesan, kemudian pengalaman menarik yang bisa kami petik dari Ibu. Mungkin ini kami belum merasakan manfaatnya karena saat ini bisa jadi suatu saat nanti ini sangat bermanfaat untuk kami. Terima kasih sekali, Bu, untuk semua yang Ibu berikan hari ini. Apa-apa yang Ibu sampaikan akan kami pegang erat-erat, akan kami jadikan pembelajaran untuk kami ke depannya. Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih atas waktu dan semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wawancara bersama Kepala Sekolah Hebat SD Negeri 70 Bengkulu Tengah, Ibu Putri Nilam Cahaya sudah selesai. Semoga kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 bisa mengambil hikmah dan pembelajaran untuk kedepannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.